Masih bersama dengan sepupu aku guys. Aduh nyobain. Iya guys, sepupu dikit guys. Enak ya? Enak banget. Makan aja Kak, nggak apa-apa. Nanti kenapa? Hah? Nanti kenapa? Nggak kenapa-napa. Nanti ya. Mumpung ada sepupu aku datang dari Oke deh. Malang, kita kasih kotak. Oh iya, ada. Oke deh. Apalagi? Ada surprise. Apa ini? Ada hidangan surprise Dari Ati. buat Kak Momo. Silakan Kakak dibuka. Jangan kaget ya Kak. Ya. Ini nggak tiba-tiba ada laba-laba kan? Takut sama laba-laba? Iya. Aku juga takut. Kelinci. Enggak. Maksudnya apa? Ayo. Ya kita mau Ada nanya apa ini? dengan ikan Kita cuek dengan- dan telur dadar? Dulu waktu masih tinggal di Jakarta dan sibuk dengan permanggungan dan lain-lain, aku suka makan di warteg, terus pesannya ikan ini. Cuek. Ikan cuek sama dadar. Satu lagi harusnya ada. Apa? Kangkung. Serius, berarti itu kamu mau waktu manggung pun sebelum manggung makan nyarinya ini menu andalan. Senang menu andalan kalau misalnya mau makan di warteg, Iya. itu carinya warteg yang ada jual ini. Ikan cuek, Ikan cuek, telur dadar aja udah, sambal Simple ya. dikit terus Iya, sambal. kangkung. Berarti ridersnya kalau bisa ada yang undang ini aja ya. sih ikan cuek. Berarti maksudnya nggak ngeliat bagaimana orangnya sekarang seperti tapi tetap aja sederhana gitu Iya. ya. Suka. Aku suka ikan asin, aku suka ikan teri. Ya ampun gampang banget, besok kamu kalau jadi chef di rumahnya. Aku bikinin nasi liwet yang ngamprak itu ya. Suka itu? Aku suka nasi liwet, tapi liwet ya. ada syaratnya. Apa Nasi tuh? liwetnya harus ada ikan terinya. Iya. Oh, kecil-kecil gitu ya. Iya. Aku bikinin nanti tenang. Nasi liwet mana tuh kira? Lewat dong. Nasi liwet masak goreng. Itu. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Ada satu lagi nih, Ada satu Kak lagi Momo. nih. Apalagi? Ini hadiah. Ini baru laba-laba Lagi. beneran. Laba-labanya gede banget. Takut. Emang semua bintang tamu diginiin? Enggak cuma Kak Momo Kok spesial. Mama aja spesial. Semua ya? Iya spesial. Bentuk Harus perhatian ya. kita Kak dari bintang tamu. Buka. Beneran ini apa? Beneran? Kalau pada kau semua sih. Kok susah? Apa sih? Bantuin Kiki, gue Kiki pemberani. Tolong. Aku aja yang buka. Iya. Ya. Wes. Ini. Yang ini. Bukan baju. Udah buka otak malah trapesium tadi. Kalau Kiki buka kan pada susah nangis. Apa itu? Enggak itu. Ini dia. Ada apa dengan ini? Jaket domba ya. Kot. Oh, kaut yang buat panjang itu. Kaut. Ceritakan soal kot ini. Ada cerita apa soal kot atau baju musim dingin? Oh, kalau jaket itu mengingatkan aku sama almarhum bapak ya. Waktu itu ada cerita yang menurut aku nggak akan bisa aku lupain karena jaket ini aku beli waktu aku lagi liburan. Pas banget aku mau beli jaket ya. Aku nggak tahu kenapa aku pernah ngerasain ini seumur hidup baru kali ini. Jadi ketika aku mau ngambil jaket itu, tiba-tiba kayak aku tek gitu loh. Dan mungkin kalau diceritain kayak percaya nggak percaya, tek gitu tiba-tiba di dalam otakku kayak ada yang meninggal. Kayak aku kayak dikasih tahu ada yang sudah meninggal gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya itu bapakku mungkin ya yang nyamperin aku. Iya. Bapak udah nggak ada kali gitu. Padahal kayak Momo ternyata beli jaketnya memang buat ayah. Buat dia karena aku dan suami sudah mempersiapkan dia dan mamaku untuk pergi ke Yerusalem waktu itu. Oh, buat untuk jalan-jalan, ibadah. Terus menurut aku udah mulai musim dingin, jadi aku beliin jaket untuk udara dingin. Tapi justru yang terbenak adalah kayak ada yang meninggal gitu. Tiba-tiba aku tuh kayak disamperin gitu, ngerti gak sih? Aduh gimana ya? Aku baru ngerasain itu. Baru kali itu ngerasain kayak aku mau ngambil jaket ini tapi kayak Tak, ada apa nih gitu kayak? Enggak. Jadi aku bener-bener di toko itu tuh kayak enggak, aku nggak boleh pikiran negatif, enggak. Iya. Aku nggak even sama sekali memikirkan bahwa keluargaku ada yang udah nggak ada gitu. Artinya pada saat kamu mau beli itu tetap beli kan akhirnya? Tetap beli dong. Iya, tetap beli. Tetap beli. Aku belum. Jadi ya ceritanya gini sih sebenarnya. Mungkin di pemberitaan juga ada komentar yang agak heboh juga karena emang
almarhum diketahui meninggalnya itu kita keluarga nggak langsung tahu karena beliau sedang berada tugas di luar kota, di mana di sana juga kita punya rumah dan nggak tahu gimana ceritanya bapakku sendirian, almarhum waktu itu sendirian dan mamaku di Pekanbaru, jadi ini di luar Pekanbaru. Ya karena lagi dinas ya. Jadi ternyata almarhum itu sepertinya 2 hari udah nggak ada. Gitu. Jadi mungkin saat itu dia nyamperin aku. Ya. Dan ketika aku transit ke Singapura, aku baru ditelepon sama abang. Bapak udah nggak ada. Ya Allah. Itu berarti aku habis banget beli jaket itu berarti. Iya, jadi kayak aku merasa bersalah, dia nggak ada, aku nggak ada di samping dia gitu. Ya, karena nggak tahu, bukan? Iya nggak tahu, ya. Tapi cuman kayak aku ngerasa, aku tanya sama semua abang-abang juga. Kayaknya yang punya cerita ini aku doang gitu, kayak dia nyamperin aku gitu. Ya si petanda gitu ya. Dan aku sebenarnya ketika beliau meninggal itu aku marah sama diri sendiri. Karena sebelum beliau meninggal itu nggak lama, aku pernah mengabaikan telepon beliau gitu. Jadi aku mengabaikan teleponnya, lupa nelfon balik, tapi berapa hari kemudian aku telepon beliau, aku pikir dia mau menanyakan soal keberangkatannya. Iya. Ternyata satu pertanyaan yang dia lontarkan waktu itu. Apa kalau boleh tahu pertanyaan? Udah isi belum katanya gitu. Allah. Dia tuh kayak, oh dia nungguin ya, gitu. Nungguin anak dari aku gitu. Cuman itu pertanyaan dia almarhum ini orang tua yang nggak ngerepotin gitu. Sampai kita mikir dia meninggal aja Gak ngerepotin ya gitu. Gampang gitu ya dengan mudahnya. Maksudnya sampai nggak ada orang tahu, sampai bener kan biasa. Maksudnya apa sakit rumah sakit itu kan kita bisa ngurusin dulu gitu. Ini sampai dan nyokap tuh bilang waktu di telepon itu dia sempat bilang badannya nggak enak, udah that's it itu doang. Jadi dia kayak kita tuh emang apa ya, mungkin tipikal dari kecil setiap ada sesuatu, ada masalah atau ada apa tuh jarang membagikan masalah gitu. Yang dibagikan itu yang baik-baik, yang enak-enaknya gitu. Jadi bokap ya gitu. Berarti memorinya karena temanku pernah bilang begini, yang bikin berat itu pada saat ditinggalkan adalah karena dia tidak pernah menyakiti kita sama sekali. Jadi kita tuh nggak punya alasan untuk ya udah dia mah pergi nggak apa-apa, orang dia jahat. Tapi karena dia tidak pernah menyakiti kita, jadi rasa nggak ikhlasnya, rasa nggak terimanya itu yang bikin kita jadi berat. Nggak terima banget waktu itu, kayak aku di Singapura kan nggak mungkin. Sampai akhirnya aku terbang ke Pekanbaru untuk ya di hari terakhirnya di pemakamannya. Aku sampai nggak percaya, nggak mungkin waktu terbaring gitu. Ayo dong nafas gitu. Kayak Nggak mungkin percaya gitu. iya nggak percaya, gitu, nggak bisa nerima. Iya, jadi selama di waktu itu kan liburan sama mertua juga, sama suami gitu kan, pas banget, jadi mertua juga ikut. Iya, aja jadi terbang semua ke Pekanbaru. Terbang semua. Mertua juga bingung ngeliat aku diam aja gitu, diam karena nggak percaya, nggak mungkin. Ini nyata atau enggak? Baru kemarin kan gitu, baru Karena ya Kak, yang paling ingat dari kenangan sama papa, yang mungkin sampai sekarang nggak pernah dilupain gitu, sosok papa tuh gimana di depan kakak? Dia tuh keras. Didikan dia itu menyebalkan sebenarnya. Tapi aku ternyata berterima kasih atas didikan itu gitu. Kalau nggak kayak gitu mungkin aku jadi perempuan manja, bukan perempuan yang tough. Ya gitulah. Jadi menurut aku, kan aku anak bungsu dan perempuan sendiri ya, harusnya dimanja banget. Emang dimanja, tapi bukan dalam hal uang, bukan dalam hal kayak kewajiban, tanggung jawab. Jadi memang diajarin kalau mau ini ya kamu cari sendiri. Jadi dari dulu kan makanya aku tuh sama almarhum gak yang mungkin kayak anak-anak lain yang dikasih jajan udah tahu sebulan itu harus dikasih jajan berapa. Aku enggak. Jadi kayak aku cuman taunya aku dibayarin untuk biaya sekolah, jadi aku harus memberikan yang terbaik. Jadi aku kayak diajarin secara nggak langsung tuh kayak udah ya, apapun yang kamu ambil harus berhasil gitu.
Malah justru Jadi jajannya pas waktu ngeband dulu, Iya. festival-festival. Lo dapat uang sendiri kan? Iya. pas ngeband Iya. ke Jakarta pertama kali itu gara-gara band. Iya, Best. totally gara-gara itu. Berarti pas ketemu, maksudnya kan di ibu kota Jakarta ya, Iya. banyak artis besar. Yes. Itu ada rasa dredeg nggak kayak, ih ini gue tonton di Awal-awal. TV, iya. Iya. Awal-awal mungkin karena karakterku yang tadi aku bilang, aku malah ditegur loh sama manajemen. Dikata sombong gara-gara aku nggak ngerti cara menegur. Ya, introvert. Cara memulai komunikasi bingung. Iya, jadi misalnya nih, dulu kan banyak sekali ya program-program TV yang musik-musik itulah. Iya. Ya kan? Jadi kalau satu tenda itu kan banyak sekali artis-artis. Ya barengan. Jadi kalau ada artis-artis lain, aku cuman gini, Bingung. gitu doang. Orang Jadi- biasanya sombong ya kak? Ya manajemen bilangnya aku sombong, aku sampai dimaki-maki. Dikira sombong beneran, padahal. Tapi untungnya gini, aku tuh kan orangnya kalau ditegur, kalau emang aku ada sisi negatifnya akan aku dengarkan, tidak aku lawan. Ya. Jadi itu aku jadikan masukan sehingga jadilah sekarang aku bisa bercengkerama dan Kita ketemu acara pagi ya, pertama kali aku Iya. bilang kakak tampil sama band kakak. Yoi. Ketemu kita kan. Iya. Kamu coba dong nyanyi satu bait. yang mana lagu apa? Karena kamu. Karena kamu Oh, kan. dipancing tuh lagunya. Karena kamu. Tahu nggak lagunya? Bantuin. Tahu. Tahu dong. Gue bass. Mau nyanyi ya? Jangan Coba nyanyi. rusak. Udah kamu aja. Alat musik aja, alat musik. Karena kamu aku rela menunggu sebuah sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan meskipun kini engkau di peluknya. Masih mungkinkah semua apa abadi seperti